Shalom jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau ya Tuhan, yang boleh memberkati kehidupan kami sepanjang satu minggu ini. Dan tibalah saatnya Bapa, kami akan mendengar dan memperdengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kami tetap rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, yang kami sampaikan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami percaya Bapak dan Ibu di rumah tetap dalam keadaan sehat. Itu harapan kita bersama. Dan biarlah kita tetap memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita, meskipun ibadah evangelisasi kita laksanakan masih tetap di rumah kita masing-masing. Dan kita tetap berdoa kepada Tuhan supaya duka yang dialami oleh bangsa dan negara kita, yaitu akibat hadirnya virus COVID-19 yang mengganggu kehidupan kita ini, cepat berlalu daripada kehidupan kita juga. Bapak dan Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi renungan firman Tuhan buat kita malam ini, yaitu di kitab 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian isi kebenaran firman Tuhan. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saya membaca nats firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9 ini, saya memberi tema untuk kita renungkan bersama pada malam ini, yaitu mari kita buktikan kemurnian iman kita. Saya sangat senang sekali ketika nats yang kita baca, ada yang kita baca sebagai inti daripada firman Tuhan ini. Dikatakan demikian, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Iya. Bapak Ibu yang ada di rumah, ada prinsip yang mengatakan
lihat dulu baru percaya. Lihat dulu baru percaya. Yaitu menempatkan kepercayaan didasarkan bukti. Bahwa dalam hal tertentu hal ini sangat tepat, Bapak Ibu. Sebagai contoh, seorang polisi yang menyelidiki suatu kasus tentunya akan terlebih dahulu mengumpulkan bukti-bukti, barulah menetapkan dia tersangka. Bahkan seorang dokter tentu akan terlebih dahulu membaca rekam medis dan hasil analisa baru membuktikan obat dan tindakan yang harus dilanjutkan. Itulah Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Namun dalam hal-hal tertentu ada saatnya kita mempercayai sesuatu tanpa harus melihat. Misalnya, kita tidak dapat melihat nyawa kita. Saya percaya Bapak Ibu yang di rumah, kita tidak bisa melihat bagaimana sih nyawa kita. Namun demikian tidak akan mungkin kita mengatakan kita orang yang tidak bernyawa. Pasti kita selalu mengatakan kita adalah makhluk hidup yang memiliki nyawa. Atau kita tidak bisa atau belum pernah melihat otak kita. Siapa Bapak Ibu yang ada di rumah bisa melihat otaknya hari ini? Saya sendiri tidak bisa melihat otak saya. Bagaimana bentuknya? Tentu kita tidak akan katakan bahwa kita ini tidak punya otak. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain Bapak Ibu. Yang boleh kita renungkan bersama. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan iman kita kepada Tuhan? Apakah kita akan mengatakan saya mau melihat Tuhan atau perbuatan Tuhan dulu baru saya mau percaya? Sangat mustahil Bapak Ibu. Ketika saya baru melihat Tuhan Yesus, di situ saya percaya kepada Dia. Hal inilah yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus kepada Thomas. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita aminkan itu Bapak Ibu. Yang ditulis di kitab Yohanes 20 ayat yang ke-29. Bisa juga kita baca. Maka dari pernyataan Tuhan Yesus ini kita akan menemukan dua jawaban. Yang pertama Bapak Ibu, percaya karena melihat. Alkitab adalah bukti yang otentik untuk menumbuhkan dan membangun iman kita. Di dalamnya telah diperlihatkan dan dijelaskan bahwa Tuhan benar-benar ada dan berkarya dalam kehidupan manusia. Maka adalah hal yang konyol jika kita percaya kepada Yesus tanpa bukti, tanpa dasar. Tidak akan mungkin kita percaya begitu saja kepada Yesus tanpa pegangan apapun untuk percaya kepada Dia. Itulah sebabnya gereja menetapkan adanya hari raya kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus dan juga turunnya Roh Kudus. Bahwa itu memperlihatkan bukti tentang iman kita kepada Allah. Bukti iman kita kepada Allah yang hidup dan yang berkarya di dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang ada di rumah. Karena itulah Petrus menegaskan pada kita bahwa kita hidup berpengharapan kepada Tuhan oleh sebab rahmat-Nya yang besar melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Bisa kita baca di ayat yang ketiga Bapak Ibu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Sedangkan yang kedua Bapak Ibu, percaya walaupun tidak melihat. Bapak Ibu, dalam menghadapi tantangan kehidupan, ada banyak hal yang akan kita hadapi
Mungkin itu pergumulan, penderitaan, dan juga sukacita. Kita dituntut untuk mampu percaya walaupun tidak melihat. Bapak Ibu, saya mau bertanya, siapa yang bisa melihat pada malam hari ini bagaimana bentuk daripada virus corona itu? Ya. Apakah bentuknya seperti saya? Apakah bentuknya seperti standbook ini? Apakah bentuknya seperti kertas ini? Ya. Tapi kita percaya Bapak Ibu, virus itu ada di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Karena kita percayalah Bapak Ibu, virus itu ada, sehingga kita berjaga-jaga supaya kita tidak terkena oleh virus tersebut. Sehingga Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, percaya walaupun tidak melihat. Percaya walaupun tidak melihat. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di rumah, kalau kita melihat orang buta berjalan, seolah-olah dia tahu arah jalan yang dia mau tempuh, yang dia mau tuju. Memang secara mata jasmani, seorang buta tersebut tidak melihat. Tetapi secara mata rohani, pasti dia tahu kemana arah jalan dan tujuan yang akan dia lalui, yang akan dia jalani, Bapak Ibu yang saya kasihi. Mengapa demikian? Pasti kita merenung. Sehingga Petrus mengatakan bahwa maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan bagaimana kemurnian iman kita, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Itu bisa kita baca Bapak Ibu di ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Artinya Bapak Ibu, kita juga harus menjalankan iman percaya walaupun tidak melihat. Itu juga sebabnya kita dituntut untuk mampu mengasihi Tuhan dan tetap bersuka cita di tengah pergumulan dan penderitaan yang kita hadapi. Semuanya itu adalah untuk mencapai tujuan kemurnian iman kita. Maka Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita yang tidak melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika kita berhadapan pada penderitaan dan kesusahan, bukan artinya Tuhan tidak ada. Tuhan ada. Tuhan berdiam diri di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan mengizinkan hal itu terjadi sampai pada batas tertentu untuk kemurnian iman kita tetap yakin kepada Dia. Amin Bapak Ibu yang ada di rumah. Maka di satu sisi kita percaya karena kita melihat. Inilah yang menjadi dasar iman kita. Namun di sisi yang lainnya kita percaya walaupun tidak melihat. Inilah yang akan memurnikan iman kita sehingga melayakkan kita nantinya bersama Bapa yang di sorga. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu banyak pencobaan-pencobaan yang kita alami, bahkan sukacita yang kita alami. Semuanya itu Bapak Ibu untuk memurnikan bagaimana kadar iman kita kepada Tuhan. Ketika kita berduka, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Ketika kita juga mengalami sukacita, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Maka sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita seharusnya peka akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan juga tetap waspada akan adanya kuasa-kuasa yang dapat menjatuhkan, mematikan iman kita. Kita percaya Bapak Ibu, meskipun beberapa bulan ini kita beribadah,
di rumah kita masing-masing karena situasi dan kondisi bangsa dan negara kita, di mana situasi saat ini menghimpit iman kita karena hadirnya virus COVID-19. Tetapi itu tidak melunturkan iman Bapak Ibu yang ada di rumah, meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, dan tidak mengurangi suatu sukacita ketika kita mendengarkan firman Tuhan lewat media sosial yang kita tampilkan beberapa minggu ini. Tetapi kita percaya Bapak Ibu, di balik duka yang kita alami, itu akan membuat kita bersukacita untuk kedepannya. Ketika virus ini berlalu di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini, maka kita akan semakin bersukacita untuk datang bersekutu ke gereja memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini membuat kita semakin teguh, berpengharapan, dan tetap percaya kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat sabda kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini boleh menuntun kehidupan kami, meskipun kami tidak melihat Tuhan secara mata jasmani, tetapi secara mata rohani kami telah melihat Tuhan. Bapa yang di sorga, biarlah lewat sapaan kebenaran firman Tuhan, itu boleh membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.